Baik, pada hari ini kita akan memasuki materi tentang Microsoft Excel. Pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang banyak berperan dalam pengelolaan informasi, khususnya data yang berbentuk angka untuk perhitungan, analisis, rumus, fungsi, dan presentasi data. Lembar kerja merupakan bagian utama pada layar Excel. Lembar kerja terdiri dari kolom dan juga baris. Perpotongan antara kolom dan baris disebut dengan sel, dan kumpulan sel disebut dengan rank. Dapat kita lihat pada gambar tersebut, yang dimana dari baris pertama pada kolom A hingga baris ke-16 pada kolom C itu di blok, maka itu adalah kumpulan sel ataupun rank. Dalam Microsoft Excel, kita dapat mengoperasikan data angka yang kita masukkan dengan rumus ataupun formula ataupun fungsi. Adapun cara penulisannya dalam Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Tanda plus untuk penjumlahan, tanda minus untuk pengurangan, simbol bintang untuk perkalian, dan garis miring untuk pembagian. Setiap memulai operasi ataupun rumus harus diawali dengan tanda sama dengan. Operasi hitung dan rumus. Yang pertama ada sum. Sum digunakan untuk menentukan jumlah dari sekelompok rank data. Bentuk rumusnya adalah sama dengan sum dalam kurung rank tutup kurung enter. Seperti pada gambar dapat kita lihat dari baris pertama pada kolom A hingga baris kelima pada kolom A itu di blok, lalu pada baris ke-6 kita tulis sama dengan sum buka kurung A1 titik koma A5 tutup kurung, lalu kita tekan enter, maka akan keluar hasil dari hasil data tersebut. Kemudian ada average, yaitu untuk menentukan nilai rata-rata dari sekelompok rank data. Bentuk rumusnya sama dengan average buka kurung rank data tutup kurung enter. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, dari baris pertama pada kolom A hingga baris kelima pada kolom A di blok, lalu pada baris ke-7 dapat kita tulis sama dengan average buka kurung A1 titik koma A5 kemudian tutup kurung tekan enter, maka akan keluar hasil dari data yang kita cari tadi. Kemudian ada max, yaitu untuk menentukan nilai tertinggi dari sejumlah rank data. Bentuk rumusnya sama dengan max buka kurung rank data tutup kurung enter. Dapat kita lihat seperti pada gambar di bawah ini, yaitu kita blok dari baris pertama pada kolom A sampai baris kelima, lalu di baris ke-8 dapat kita ketik sama dengan max buka kurung A1 titik koma A5 tutup kurung enter, maka hasil dari data tersebut akan keluar secara otomatis. Kemudian ada min, yaitu untuk menentukan nilai terkecil dari sejumlah rank data. Bentuk rumus sama dengan min buka kurung rank data tutup kurung enter. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, yaitu datanya kita blok, kemudian kita ketik sama dengan min buka kurung rank data tutup kurung enter, maka sama seperti data yang tadi, hasil dari data tersebut akan keluar secara otomatis. Kemudian kita masuk pada rumus dengan alamat relatif absolut dan campuran absolut relatif. Yang pertama ada alamat relatif, yaitu alamat sel yang jika disalin atau dikopi menyesuaikan dengan tempat ataupun lokasi yang baru. Ciri-ciri alamat relatif adalah ketika rumus dikopi ke bawah atau ke kanan, rumus yang dikopi akan mengikuti alamat sel. Kemudian ada alamat absolut, yaitu sel yang kolom
dan barisnya dikunci. Alamat ini ditandai dengan tanda simbol S ataupun korensi pada posisi kolom dan barisnya. Misalnya pada gambar di samping. Untuk mencari datanya, dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu kita ketik sama dengan, lalu kita klik A1 ataupun baris pertama pada kolom A. Lalu kita ketik tanda bintang ataupun untuk perkalian. Lalu kita klik pada baris pertama kolom B ataupun B1. Setelah itu, kita berikan tanda korensi pada sebelum B dan setelah B. Kemudian kita klik enter, maka hasil dari data tersebut akan keluar secara otomatis. Yang terakhir ada alamat campuran relatif dan absolut. Rumusnya, kolom ataupun barisnya saja yang dikunci. Maka, jika baris yang dikunci, apabila disalin, barisnya tetap. Dan jika kolomnya yang dikunci, apabila disalin, maka kolomnya tidak berubah. Setelah ini kita masuk kepada fungsi-fungsi statistika. Yang pertama ada average. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, itu sama saja dengan fungsi statistika yang ada di sini. Kemudian kita masuk kepada count. Berfungsi untuk menghitung jumlah data dalam satu kelompok data. Bentuk rumusnya sama dengan count, buka kurung ring data, tutup kurung, enter. Nah, misal kita ingin mencari jumlah siswa yang mengikuti ujian ataupun jumlah peserta ujian, maka dapat kita perhatikan pada gambar di samping, yaitu rumus yang digunakan sama dengan count, buka kurung, kita rank semua data yang ada pada kolom D mulai dari D5 sampai D24. Setelah itu tutup kurung, enter. Maka hasil dari data yang kita cari akan keluar juga secara otomatis seperti data-data yang sebelumnya. Setelah ini kita masuk kepada counta, yang berfungsi untuk menghitung nilai yang ada dalam suatu kelompok data. Bentuk rumusnya sama dengan counta, buka kurung ring data, tutup kurung, enter. Counta sama dengan fungsi count. Nah, setelah ini kita masuk kepada count blank, yaitu untuk menghitung nilai kosong pada suatu ring data. Rumus yang digunakan adalah sama dengan count blank, buka kurung ring data, tutup kurung, enter. Lalu kita masuk kepada countif, yaitu untuk menghitung sejumlah data yang sesuai dengan kriteria tertentu. Bentuk rumusnya sama dengan countif, buka kurung ring data, titik koma kriteria, tutup kurung, enter. Catatan, jika kriteria merupakan karakter, maka kriteria harus diawali dengan tanda kutip 2 dan juga diakhir dengan tanda kutip 2. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Misalnya kita ingin mencari jumlah peserta yang dengan nilai di bawah 250. Maka kita dapat menggunakan rumus sama dengan countif, lalu buka kurung, kita rank data yang pada kolom G dari G5 sampai G24. Kemudian titik koma, karena kita mencari sebuah kriteria karakter, maka harus kita awali dengan tanda kutip 2, yaitu tanda kutip 2 lebih kecil dari 250, tanda kutip, tutup kurung, lalu kita klik enter, maka hasil dari data tersebut juga akan keluar secara otomatis. Setelah itu, kita masuk kepada large, yaitu untuk menghitung nilai terbesar ke N dari sekelompok data. Bentuk rumus sama dengan large, buka kurung ring data, titik koma N, tutup kurung, enter. Misal kita ingin mencari nilai tertinggi kedua pada suatu kelas, maka dapat kita ketik, kita lihat pada gambar di samping, yaitu sama dengan large, buka kurung, kita rank data dari D5 sampai D24, kemudian titik koma, karena kita mencari
nilai tertinggi kedua, maka kita ketik angka 2. Setelah itu tutup kurung, enter. Maka jumlahnya akan keluar secara otomatis. Kemudian ada small, yaitu untuk menghitung nilai terkecil ke n dari sekelompok data. Bentuk rumusnya sama dengan small, buka kurung rank data, titik koma n, tutup kurung enter. Misal kita ingin mencari nilai terendah pada suatu kelas. Jadi kita ketik sama dengan small, buka kurung, rank data dari D5 sampai D24, titik koma 1, tutup kurung enter. Maka hasilnya akan keluar secara otomatis. Yang kedelapan ada rank, yaitu untuk menentukan peringkat atau ranking dari sekelompok rank data. Bentuk rumus sama dengan rank, buka kurung, number, titik koma ref, titik koma order, tutup kurung enter. Catatan, number sama dengan sel pertama dari rank data yang akan di ranking. Kemudian ref sama dengan seluruh rank data yang akan di ranking. Kolom dan barisnya dikunci atau diabsolutkan. Kemudian order sama dengan 0 jika ranking dari urutan terbesar ke terkecil, dan 1 untuk meranking dari urutan terkecil ke terbesar. Bisa kita lihat pada data di samping. Rumusnya yaitu sama dengan rank, buka kurung, kita klik pada baris pertama kolom D, yaitu D5, lalu titik koma, kita rank dari D5 sampai D24, namun kita tambahkan simbol korensi seperti yang telah kita buat pada data yang sebelumnya. Kemudian titik koma, kita ingin mencari ranking dari urutan terbesar ke terkecil. Jadi kita ketik 0, tutup kurung, enter. Maka hasilnya juga akan keluar secara otomatis. Kemudian ada frekuensi, yaitu untuk menampilkan distribusi frekuensi atau rentang nilai dari sejumlah data. Bentuk rumus yaitu sama dengan frekuensi, buka kurung, rank data nilai yang akan dihitung, titik koma, rank data nilai acuan, tutup kurung, tekan secara bersamaan, shift plus control plus enter. Kita lihat pada gambar di samping bagaimana penggunaan rumusnya, yaitu sama dengan frekuensi, buka kurung, lalu kita rank data dari D5 sampai D24, titik koma, kita rank semua nilai acuan yaitu dari N5 sampai N9, tutup kurung enter. Maka jumlah dari nilai yang akan kita cari akan muncul secara otomatis. Yang terakhir ada SUMIF. SUMIF digunakan untuk melakukan penjumlahan bersyarat pada Microsoft Excel. Misalnya kita ingin mencari jumlah biaya transportasi tujuan ke Jakarta, maka rumus yang kita gunakan yaitu sama dengan SUMIF, buka kurung, rank data dari D5 sampai D24, titik koma, tanda kutip Jakarta, lalu setelahnya kita buat juga tanda kutip 2, lalu titik koma, rank data dari F5 sampai F24, tutup kurung enter. Maka jumlahnya akan keluar secara otomatis. Demikianlah materi Microsoft Excel yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.